Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan ini kita diajarkan bahwa kebaikan atau perbuatan baik yang kita lakukan akan mendatangkan berkat dari Tuhan. Memang dalam Alkitab kita banyak menemukan janji-janji Tuhan tentang berkat bagi orang yang hidup benar. Namun menjadi pertanyaannya, apakah kebaikan kita kepada sesama hanya berlandaskan pada harapan untuk mendapatkan berkat dari Tuhan? Ataukah ada alasan yang lebih dalam bagi orang percaya untuk melakukan kebaikan? Hari ini kita akan merenungkan bahwa kebaikan yang kita lakukan bukan semata-mata untuk mencari berkat, melainkan sebagai wujud hidup yang mencerminkan karakter Tuhan yang baik, yang menjadi teladan bagi kita sebagai anak-anak-Nya. Nah, yang pertama kita bisa melihat di Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dari bagian ini kita bisa melihat bahwa Tuhan yang baik itu sebagai sumber kebaikan. Kita mulai dengan memahami bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Semua kebaikan yang kita nikmati dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Tuhan bukan hanya memberi berkat-Nya kepada kita, tetapi juga memiliki sifat baik yang sempurna, yang seharusnya menjadi teladan bagi kita. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan yang baik telah memulai segala sesuatu dengan penuh kasih, maka hidup kita yang dibaharui olehnya seharusnya menjadi cerminan dari kebaikan itu. Kebaikan yang kita lakukan tidak dimulai dari keinginan untuk memperoleh berkat, tetapi karena kita telah dipenuhi oleh kasih dan kebaikan Tuhan yang tak terhingga. Tuhan yang baik telah memberi contoh pertama, dan kita sebagai anak-anaknya diundang untuk mengikuti teladan tersebut. Dalam satu kutipan, C.S. Lewis memberikan tulisan, kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain tidak selalu harus mengarah pada keuntungan pribadi. Itu adalah cara kita menanggapi kasih Tuhan yang tanpa syarat. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 kita juga diingatkan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Hal ini mengingatkan kita akan kebaikan itu sebagai identitas anak-anak Tuhan. Kebaikan bukanlah sesuatu yang harus kita upayakan untuk mendapatkan berkat, tetapi merupakan identitas yang melekat pada setiap anak Tuhan. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu bukan untuk mendapatkan ganjaran, tetapi karena itu adalah bagian dari kehidupan yang baru yang kita miliki dalam Kristus. Ketika seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya tidak lagi berfokus pada apa yang dapat diperoleh, tetapi pada bagaimana hidup untuk menyenangkan Tuhan dan mencerminkan sifat-Nya. Kebaikan adalah ekspresi dari kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak berbuat baik untuk mendapatkan berkat,
melainkan karena perbuatan baik adalah bagian dari identitas kita yang baru dalam Kristus. Kebaikan itu adalah manifestasi dari kasih dan kebaikan Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Dietrich Bonhoeffer menyampaikan, kebaikan tidak hanya berarti melakukan sesuatu yang baik, tetapi juga menjadi alat kasih Tuhan yang mengalir kepada sesama. Bagian yang ketiga dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktu yang tepat kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama kita masih mempunyai kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada teman-teman seiman. Kebaikan sebagai tanggung jawab dan kasih kepada sesama. Perbuatan baik yang kita lakukan bukan hanya untuk mendapatkan berkat, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk mencerminkan kasih Tuhan kepada sesama. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita tidak melakukan dengan tujuan untuk menerima imbalan dari mereka, tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan yang telah berbuat baik kepada kita lebih dulu. Dalam konteks ini kita diingatkan untuk tidak jemu-jemu dalam berbuat baik, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Ini adalah panggilan hidup yang sejalan dengan teladan Kristus yang mengasihi tanpa mengharapkan balasan. Kebaikan kita kepada orang lain adalah respon dari kasih Tuhan yang telah kita terima. Kita tidak berbuat baik untuk mendapatkan sesuatu, tetapi sebagai bentuk pelayanan dan kasih kepada sesama, terutama kepada mereka yang ada dalam keluarga iman. John Wesley memberikan satu kutipan, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Jika Anda tidak berbuat baik, lakukan sesuatu yang baik dan lakukan itu dengan sepenuh hati. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, sebagai ibadahmu yang sejati. Kebaikan sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Perbuatan baik kita juga merupakan wujud syukur atas anugerah Tuhan yang telah mengubahkan hidup kita. Kebaikan kita tidak pernah lepas dari motivasi syukur kepada Tuhan yang telah mendemonstrasikan kasih-Nya yang luar biasa bagi kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ketika kita memahami seberapa besar kasih Tuhan kepada kita, maka kebaikan yang kita lakukan menjadi bentuk persembahan hidup kita kepada Tuhan. Ini bukan sekedar kewajiban, melainkan sebagai respon alami atas kasih dan kemurahan-Nya yang telah kita terima. Kebaikan kita adalah persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu bukan sekedar untuk mendapatkan berkat, tetapi sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan-Nya yang luar biasa. Tuhan tidak memanggil kita untuk mengumpulkan berkat, tetapi untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kebaikan bukanlah sesuatu yang kita lakukan hanya untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, melainkan karena kita telah menerima kebaikan-Nya yang tak terhingga. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk hidup seperti Kristus, berbuat baik kepada sesama bukan dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena kita sudah dipenuhi oleh kebaikan dan kasih Tuhan. Mari kita renungkan, apakah kita melakukan kebaikan hanya untuk mendapatkan berkat, ataukah kita berbuat baik karena itu adalah bagian dari identitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima kebaikan-Nya? Tuhan memberkati kita semua agar dapat terus hidup dalam kebaikan-Nya, menjadi saluran berkat bagi sesama,
dan mencerminkan sikap Tuhan yang baik dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang Engkau boleh berikan. Ajari kami untuk menjadi saluran berkat, karena kami sadar kebaikan yang kami lakukan kepada orang lain tidak selalu harus mengarah pada keuntungan pribadi. Karena ini adalah cara untuk kami menanggapi kasih-Mu yang tanpa syarat. Biarlah kebaikan tidak hanya berarti melakukan sesuatu yang baik, tapi juga menjadi alat kasih Tuhan yang mengalir kepada sesama. Karena kami menyadari tidak semua dari kami dapat melakukan hal-hal besar, tetapi kami dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami menyadari bahwa kebaikan bukan hanya tentang apa yang kami lakukan untuk orang lain, tetapi tentang bagaimana kami memperlihatkan karakter Kristus juga ada di dalam kehidupan kami. Biarlah kebaikan kepada sesama menjadi wujud nyata dari iman kami yang hidup. Dan biarlah ini menjadi respon dari kasih-Mu yang telah melimpah di dalam hati kami. Dan biarlah kebaikan adalah satu-satunya kekuatan yang dapat mengubah dunia. Ketika kami melakukan kebaikan, kami bukan hanya memperbaiki kehidupan orang lain, tapi juga hidup kami sendiri. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh menyadari dan Engkau sudah mengajarkan kami bahwa hidup yang baik bukan tentang mendapatkan apa yang kami inginkan, tapi tentang memberikan apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Tolong kami ya Tuhan, di mana Engkau tidak memanggil kami untuk mengumpulkan berkat, tapi juga untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Tolong kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bila setiap kami menjadi saluran berkat-Mu buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih. Ini doa seru kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.